Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang akidah dan tazkiyatun nufus yang kita rujuk dari kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi hafizahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dalil syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dalilnya yaitu diantaranya firman Allah dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pertemuan yang lalu kita membahas bagian yang pertama dari ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Apa maksudnya? Min jinsikum. Rasul yang datang tersebut dari jenis kalian. Jenis kita apa Pak Bu? Manusia. Laisa minal malaikah wala minal jin. Rasul tersebut bukan dari kalangan malaikat, bukan pula dari kalangan jin. Dari kalangan manusia. Bal basyarun tatamakkanuna min mujalasatihi wa muakalatihi wal hadithi ma'ahu. Rasul yang diutus tersebut, Rasul yang datang kepada kalian tersebut adalah manusia yang kalian bisa bercengkrama, makan bersama, berbicara. Wa ta'rifuna nasabahu, dan kalian mengenali nasabnya. Wa qad nala ajallas sifati fikum. Dan Rasul ini memiliki sifat-sifat yang mulia, yang luhur. Minal amanah, diantaranya sifat amanah, wasid, sifat jujur, wal karam, kebaikan, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Wa ghairi dzalik, dan selain itu semua. Wa man kana kadzalika fa inna ni'mata bi irsalihi ilal ibadi takunu akbara wa a'zam. Maka seorang rasul yang demikian keadaannya, beliau adalah seorang manusia, beliau adalah orang yang sangat mungkin untuk diajak berbicara, tentu tatkala beliau masih hidup, makan bersama beliau, kemudian duduk-duduk bersama beliau, dan beliau adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Maka sebuah kenikmatan ketika beliau diutus sebagai utusan, sebagai rasul kepada kita semua. Ya, dan merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, Bu, kalau ada orang baik. Kalau misalkan di
Sini dusun apa kampung, Pak? Apa padukuhan? Dusun. Kampung. Katakan di dusun sini ada pendatang. Ada pendatang dari daerah lain. Ternyata pendatang tersebut kalau dibilang kaya tidak, tapi berkecukupan. Dan orangnya baik, gerapiak, napa malih? Sumeh, aweh, nek dijaluki tulung gampang. Calcul, nyoh-nyoh, apa malih pun pokoknya kabeh. Kira-kira kita seneng nggak? Seneng. Seneng. Dan terkadang kita tidak berpikir latar belakangnya apa sih orang ini. Orang ini kok bisa wah-wah nyah-nyoh itu latar belakangnya apa? Punya usaha apa di luar sana? Agamanya apa? Terkadang kita tidak berpikir. Yang penting orangnya baik, kita seneng. Maka Nabi SAW lebih dari itu semua. Dan ketika kita dapat tetangga baru seperti itu, nikmat apa mboten? Nikmat. Ya, ada yang punya hajatan ditembung, Pak. Badhe nyambut latar kagem parkir. Kagem parkir napa kagem nunut son? Di sini nggak ada son ya kalau ada orang hajatan. Kalau di tempat saya Bapak Ibu sonnya gede-gede. Nggak bisa tidur semalam, 3 malam biasanya ya. Bisa tidur. Numpang untuk parkir boleh, oh monggo silahkan. Ya, kita senang, nikmat punya tetangga baru seperti itu. Maka Nabi SAW tentu merupakan kenikmatan yang agung, yang luar biasa. Ketika beliau diutus di tengah-tengah umat ini. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau secara langsung tatkala di dunia ini, namun kita meniti jejak hidup beliau. Kita mendengar, kita membaca tentang biografi beliau, perjalanan hidup beliau, kemudian kita ikuti. Kita berusaha untuk meneladani akhlak-akhlak beliau. Dan kita senang kalau melihat orang lain, kalau berjumpa dengan orang lain yang memiliki akhlak seperti akhlaknya Nabi. Senang napa mboten, Pak? Ketemu orang sumeh. Sumeh niku napa ta? Murah, senyum, senang. Ya kan? Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Maka orang ini menerapkan senyum, ora menggerutu, besengut. Tidak melipat dahi. Ya, senang kita. Tidak suka marah, tidak suka bohong, senang. Ya, ini manusia biasa, apalagi Nabi SAW. Kemudian sifat Nabi SAW yang lainnya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, azizun alaihi ma anittum. Beliau merasakan berat apa yang menimpa kalian, apa yang menyebabkan kalian terbebani. Ayyashuqu alaihi kullu amrin yu'annitu ummatahu wa yudkhiluha fil asari wal aghlal. Nabi SAW merasa sempit, merasa terhimpit terhadap segala perkara yang menjadikan umatnya terbebani. Karena itu Bapak Ibu, tatkala Nabi SAW sholat tarawih, ini contoh. Ketika Nabi sholat tarawih 2 malam atau 3 malam, setelah itu Nabi tidak mau tarawih lagi. Kenapa? Takut kalau diwajibkan. Coba kalau sholat tarawih itu wajib, Pak. Lebaran kita nggak punya baju baru. Lebaran kita nggak punya makanan di ruang tamu. Karena kita tersibukkan dengan kewajiban sholat tarawih. 23 lagi. Wah, luar biasa. Maka Nabi SAW merasakan berat apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Termasuk pula ketika Nabi berhaji. Kemudian ada yang bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji ini wajib setiap tahun? Wahai Rasulullah. Nabi diam.
Ditanya lagi, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wajib berangkat haji wahai Rasulullah? Sampai beberapa kali kemudian Nabi mengatakan, ya idza qultu na'am lamastata'tum, kalau saya katakan iya, kalian tidak akan mampu. Sekali seumur hidup saja berat, apalagi setiap tahun. Ya. Dan Masjidil Haram tidak akan cukup. Setahun sekali saja umpel-umpelan Pak Haji ini. Apalagi setiap tahun tidak akan mampu. Beliau merasakan berat setiap apa saja yang dirasakan berat oleh umatnya. Bahkan dalam perkara yang menjadi kewajiban atas sebagian orang. Contohnya, ada seorang wanita yang mengaku berzina. Mengaku kepada Nabi. Maka Nabi berpaling. Nabi tidak mau. Maka wanita ini menghampiri dari arah yang lainnya. Nabi berpaling lagi. Sampai pada akhirnya Nabi memerintahkan untuk pulang. Ini memang aku. Sampai diberikan penangguhan. Sehingga anaknya lahir. Anaknya lahir di bawah. Kata Nabi, nanti kalau anakmu sudah disapi, baru setelah itu ditegakkan had hukuman. Kalau saja Bapak Ibu, kalau saja si perempuan ini tidak datang kepada Nabi dan dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, Allah akan ampuni. Dan itu yang Nabi inginkan. Saya lupa secara pasti apakah wanita ini atau laki-laki yang datang, karena ada kisah yang lain, seorang laki-laki datang kemudian dia menyatakan bahwa telah berzina. Maka Nabi memberikan jawaban, mungkin kamu cuma menciumnya saja. Dia tetap ngaku, ngeyel, dan seterusnya. Intinya, sejatinya Nabi ingin orang ini pergi, kemudian seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, dan dia memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau perkara pidana, nyata ini pidana ya. Perkara pidana sudah sampai kepada hakim dan hakim menyelenggarakan pemutusan perkara, maka keputusan hakim itu tidak bisa diganggu gugat. Ini yang harus kita pahami. Termasuk masalah perceraian Bapak Ibu. Awalnya wis kekeh pokoknya kudu pegatan lanang wedok ngeyel. Akhirnya dijatuhkan padahal masih talak pertama. Tapi sing lanang oh wis aku yo serap betah, dijatuhkan hukum cerai atau difasah nikahnya, dipisahkan oleh hakim. Kemudian masing-masing pulang, ya namanya ngurusi kadang masih satu rumah. Ternyata maaf-maafan, balik kepada hakimnya rujuk. Tidak bisa. Makanya kalau ada masalah Bapak Ibu, jangan langsung ke hakim. Terus pripun? Selesaikan secara kekeluargaan. Napa keluarga nih? Maksudnya itu jangan datang kepada hakim yang diakui oleh negara. Minta salah seorang yang dianggap orangnya ini memiliki keilmuan dan kebijaksanaan, kemudian minta untuk diputuskan. Ya, dia diangkat sebagai seorang hakim untuk memutuskan. Ya, jangan sampai kepada mahkamah yang diakui oleh negara, karena kalau sudah diputuskan tidak bisa. Sama seperti wanita ini tadi. Kalau dia pulang memperbaiki diri ketika Nabi berpaling darinya, maknanya supaya dia pulang bertaubat kepada Allah. Tapi dia pengennya diputuskan oleh Nabi SAW hukuman tersebut, maka diputuskan. Karena Nabi SAW merasakan berat apa yang dirasakan oleh umatnya. Harisun alaikum ay ala hidayatikum wa inqadikum minan nar. Nabi SAW sangat bersemangat untuk kalian. Bersemangat untuk menyampaikan hidayah kepada kalian. Bersemangat supaya kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kalian dari api neraka. Nabi sangat bersemangat. Ya, Nabi sangat bersemangat. Sangat
berpikir bagaimana caranya umatnya itu bisa terbebas dari neraka. Nabi tidak ingin masuk surga sendiri, enggak. Nabi tidak ingin masuk surga sendiri. Nabi ingin semua umatnya terbebas dari neraka, semua umatnya bisa masuk surga tanpa hisab dan adab tentunya. Bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terhadap kaum mukminin raufur rahim, sangat baik dan sangat penyayang. Wa atufun alaihim, ya sangat berperasaan kepada kaum mukminin. Wa muhibbun lahum kulla khair, dan Nabi mencintai segala bentuk kebaikan untuk kaum mukminin. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi tunjukkan untuk umatnya, untuk kaum mukminin. Tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi tunjukkan. Ini baik, ini buruk. Ini baik ikuti, kerjakan. Ini buruk, tinggalkan. Jangan diikuti. Semuanya telah disampaikan oleh Nabi. Semuanya telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini surat At-Taubah. Tidak salah, ayat sebelum terakhir. Wa minal adillah, dan diantara dalil yang lainnya, ala anna Muhammadan Rasulullah, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, syahadatullahi lahu bi annahu rasulun min indihi, yaitu adalah persaksian Allah bahwa beliau adalah utusan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang membuktikan bahwa Nabi adalah benar-benar utusan Allah, yaitu Allah sendiri yang menjadi saksi. Allah sendiri yang mempersaksikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab." Orang-orang kafir mereka mengatakan, kamu itu wahai Muhammad bukan seorang utusan. Kamu cuma ngaku-ngaku tok. Ngaku-ngaku. Kami tahu siapa kamu. Kamu lahir dari seorang ayah yang telah meninggal, yatim. Kami tahu dulu kamu kecilnya di mana, kami tahu. Kamu kecilnya diasuh oleh Halimah Sa'diyah, diasuh oleh pengasuh satunya lagi. Tahu. Kok kemudian kamu ngaku sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang Rasul? Maka orang-orang kafir mereka mendustakan Nabi SAW. Karena itu Bapak Ibu, boleh jadi kalau kita dihidupkan oleh Allah di zaman Nabi, boleh jadi kita bukan termasuk golongan kaum mukminin. Boleh jadi kita termasuk golongan kaum munafikin yang ngakunya Islam tapi dalam hatinya ada keraguan. Atau naudzubillah, boleh jadi kita termasuk golongan orang-orang yang mengingkari Nabi. Makanya mungkin ini adalah hikmah kenapa kita hidup di zaman saat ini. Tidak bertemu langsung dengan Nabi SAW. Boleh jadi kita tidak akan mampu ketika harus menjalankan syariat bersama Nabi SAW. Ya, buktinya saat ini coba kita cek diri kita. Ya, coba kita cek diri kita. Sholat wajib saja kita masih sering teteran, bolong boten nggih. Nauzubillah. Sering keteteran. Entah itu terlambat, entah itu ini, entah itu itu. Sholat wajib. Masih sholat wajibnya. Zakat masih banyak yang ngeles. Yang kita maksudkan adalah zakat mal. Ya, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah saja masih banyak yang ngeles. Ya kan, diminta zakat atau waktu bayar zakat fitrah nggak mau. Tapi begitu lebaran, weh, masya Allah, lambine anyar, ali-aline anyar, gelangi pating renteng. Ya, kalau ngambilkan minum kerincing. Waktu diambil zakatnya nggak mau. Padahal seberapa zakat itu? Paling cuma 50.000 kalau kita rupiahkan. Ya kan? Berat. Mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi kita tidak akan mampu. Karena mereka yang hidup di zaman Nabi totalitas.
Kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, Nabi akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melalui wahyu, ayat turun, atau melalui Jibril. Kemudian Nabi jelaskan melalui hadis beliau. Belum tentu kita mampu. Belum lagi alamnya panas, kering, kering-kering, nggak ada makanan, diajak perang. Belum tentu mampu kita hidup membersamai Nabi SAW. Boleh jadi itu adalah hikmah. Kenapa kita hidup di zaman saat ini? Wallahu ta'ala alam. Orang-orang kafir mereka mengatakan, engkau wahai Muhammad bukanlah seorang utusan. Orang-orang Quraisy menyatakan seperti itu. Orang-orang ahli kitab juga seperti itu. Orang Yahudi tidak mau mengakui kenabian Muhammad SAW. Jangankan kenabian Muhammad, kenabian Yesus saja mereka sebagian tidak mau. Sinten, Pak? Sinten? Orang-orang siapa ini? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Jangankan Muhammad, Isa saja mereka tidak mau. Apa tuduhan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa? Kata orang Yahudi, Nabi Isa ini adalah anak haram, anak zina. Karena tidak memiliki seorang bapak. Padahal Nabi Isa berasal dari kalangan mereka, Bani Israel. Apalagi Muhammad yang bukan dari kalangan Bani Israel. Muhammad dari mana? Arab. Beda jenis sudah. Ya sudah beda jenis. Apalagi yang beda jenis bukan dari kalangan keluarga mereka, tentu lebih-lebih lagi. Nah, orang-orang Nasrani juga seperti itu. Mereka tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau. Nabi Isa saja mereka tidak akui sebagai nabi. Mereka akui sebagai apa? Tuhan, ya kan? Kalau orang-orang Nasrani mengakui Nabi sebagai utusan Allah, orang-orang Yahudi mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam dan mereka harus tanggung konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk memberikan sanggahan, bantahan, jawaban. Qul kafa billahi syahidan. Katakan wahai Nabi kepada mereka, cukuplah Allah sebagai saksinya. Nabi mengaku bahwasanya saya adalah utusan Allah. Mereka orang-orang kafir mengatakan bukan, ngaku-ngaku kamu. Maka Allah memberikan jawaban, katakan kepada mereka, udah cukup Allah yang sebagai saksinya. Kalian gak mau mengakui saya sebagai utusan Allah, gak ada masalah. Yang penting Allah menjadi saksi. Yang penting Allah menjadi saksi. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah sebagai saksi antara diriku dengan kalian. Wa man indahu ilmul kitab. Demikian pula orang-orang yang di sisinya terdapat ilmu kitab. Ya, boleh jadi mereka ini adalah para malaikat yang menjadi saksi atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, waqad ayyadahu subhanahu bil ayatil bahirah ad-dalati ala sidqihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan dukungan, memberikan sokongan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai tanda-tanda yang nyata yang menunjukkan akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'adhamuha Al-Qur'anul Karim, dan tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah Al-Qur'an. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung adalah Al-Qur'an. Mungkin sebagian kita malah paling gur Al-Qur'an. Apa sih istimewanya Al-Qur'an? Cuman buku saja. Ya, kalau kita masih awam. Tapi kalau kita belajar, ternyata Al-Qur'an itu luar biasa. Ternyata Al-Qur'an itu luar biasa. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia seluruhnya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman.
Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, di antara yang ditunjukkan oleh Al-Quran adalah tata cara bermuamalah. Bapak Ibu tahu atau tidak, di barat metode atau cara bermuamalah, jual beli, pinjam meminjam dengan secara syar'i itu mulai diterapkan. Mereka mengadopsi. Ya, kita tahu ada dua kubu. Yang satu kapitalisme, yang satunya apa? Sosialisme. Ya kan? Islam tidak dua-duanya. Islam bukan kapitalis. Kapitalis bahasa Arabnya ra'asmali. Kemudian juga bukan sosialis. Sosialis saya lupa bahasa Arabnya. Islam tidak kedua-duanya. Islam punya aturan sendiri. Punya aturan sendiri. Coba kalau kapitalisme. Siapa yang punya modal, dia yang akan berkuasa. Gak punya modal, habis. Makanya disebutkan, saya nggak tahu secara pasti. Cuman dosen saya pernah menyampaikan bahwa di Prancis, negara yang kita kenal dengan tenang ini segala macam, dan kebetulan ya banyak pejabat kita yang gandrung dan kagum dengan Prancis. Pernah terjadi pemadaman semalam. Maka kerusakan, pencurian, penjara dan seterusnya luar biasa. Gak tahu ini kapan terjadinya, saya dapat dari dosen saya. Mungkin Bapak Ibu punya maklumat, punya pengetahuan tentang itu. Ya, nanti silakan dicari. Tapi di negeri yang menerapkan syariat Islam tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Coba kita tengok negeri kita saja. Yang syariat Islam tidak diterapkan secara keseluruhan, hanya sebagian saja. Begitu pemadaman, ada penjara atau tidak? Tidak, alhamdulillah. Mungkin sebagian tempat ada. Tapi di lingkungan kita, alhamdulillah aman. Kenapa? Orang-orangnya punya hati, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keimanan. Ketika sebuah negara dijalankan tata cara muamalahnya dengan kapitalisme, begitu ada kesempatan untuk mendapatkan barang atau harta, mereka akan lakukan. Kenapa? Karena sudah tidak berpikir balasan lagi di akhir nanti. Ya, mereka lakukan jarah-jarah, tidak berpikir lagi. Maka Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Alladzi a'jaza ahlal ardi bifasahatihi wa balaghatihi. Yang melemahkan seluruh penduduk bumi dengan kefasihan dan balaghahnya. Ya, Al-Quran ini fasih, dibaca enak. Coba kitab suci yang lain. Yang biasa diagung-agungkan oleh orang kita, kitab apa, Pak? Orang kita, wong Jawa. San Sekerta nggih. Terus nama malih. Oh, ini bahasa Sanskerta. Coba kitab-kitab tersebut, Bapak Ibu pernah nggak menyaksikan ini kitab Sanskerta? Pernah nggak? Pernah? Belum pernah. Hanya gedok tular dari orang-orang tanpa ada asal-usul yang jelas. Oh, ini bahasa Sanskerta. Ya, mana? Bukunya yang mana Sanskerta? Kalau ada. Kalau memang ada, coba dibaca. Dengan nada, dengan bacaan yang merdu. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Injil pun seperti itu. Taurat pun juga seperti itu. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran dibaca, dilakukan, bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Ya, masing-masing imam punya, misalkan bacaan Al-Fatihah, punya ciri khas sendiri. Bisa. Dan kita membaca juga bisa melakukan. Yang masih non-sewu, gerodal-geradul saja berusaha untuk melakukan. Ya, meskipun keliru sebenarnya. Harusnya belajar dulu yang benar, bacanya baru belajar melakukan. Tapi kitab lain tidak bisa untuk dilakukan. Ini masih satu sisi lafadznya, belum kandungan makna-maknanya. Ini adalah mukjizat. Kitab lain tidak bisa.
Ya meskipun wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mangke bar isa kula maos wal asri niki sudah lain lagi bacaannya. Nadanya sudah beda. Tapi maknanya sama. Pak Irwan baca beda. Pak Dika baca beda. Tapi maknanya sama. Adapun kitab suci yang lain tidak bisa. Apalagi nun sewu kitab suci yang katanya dijadikan pegangan oleh para pendahulu kita, tentu lebih-lebih lagi. Tentu lebih-lebih lagi. Ada Sansekerta, ada Negoro Kertogomo. Yang mana bukunya kita nggak pernah lihat. Dan kalaupun itu memang panduan hidup, kenapa tidak pernah diekspos? Karena hanya sejarah saja. Yang terkadang sejarah itu tidak ada wujud nyatanya. Karena yang bisa menceritakan sejarah siapa Pak Bu? Yang berkuasa. Dia yang membuat sejarah. Di sisi yang lain Bapak Ibu, Al-Quran itu indah, bisa dinikmati. Namun orang-orang yang kitab sucinya kalah dengan Al-Quran, mereka membuat tandingan. Membuat solusi supaya kaum muslimin tidak membaca Al-Quran, tidak menikmati Al-Quran. Bagaimana caranya? Wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadithi liyudillu an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membuat kalimat-kalimat, merangkai kalimat-kalimat yang melalaikan. Apa tujuannya? Supaya manusia nyasar, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang melalaikan Bapak Ibu? Napa? Lagu. Kita lebih senang, lebih menikmati lagu-lagu, tembang-tembang dibandingkan menikmati Al-Quran. Apalagi jika lagu-lagu tersebut ditabui. Ya kan? Tidak ditabui saja, kita menikmati. Apalagi sampai ada aransemennya. Sing keroncong, sing napa malih? Dangdut, pop, jazz, rock. Lah Ustaz kok tahu? Ya, tahu. Cuman kayak gitu aja masa nggak tahu? Ya tahu. Banyak kaum muslimin yang dikelabui, dipalingkan oleh orang-orang yang sengaja supaya kaum muslimin ini jauh dari Al-Quran. Carikan gantinya. Apa kira-kira yang bisa mengalihkan dari Al-Quran? Dibuatkan lagu-lagu. Saya tanya Bapak Ibu, Kanjeng Nabi pernah nggak nyanyi? Nyanyi. Kanjeng Nabi nate nomor nyanyi. Kanjeng Nabi pernah nggak main musik? Malah main gitar. Nggak pernah. Jenengan iku sakjane umat sinten? Kanjeng Nabi napa sanes? Nggih. Derek. Kanjeng Nabi napa mboten? Nggih. Dan derek. Kanjeng Nabi nggak pernah nyanyi-nyanyi, nggak pernah musik-musik. Jadi ini derek Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi baca Al-Quran. Kenapa kita meninggalkan Al-Quran? Justru beralih dengan tipu daya orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari Al-Quran. Dan kita bisa rasakan Bapak Ibu. Kita bisa rasakan. Silakan jenengan merasakan sendiri. Kalau saya lebih sering mendengarkan musik, maka untuk baca Al-Quran akan males. Wis nun sewu dasare rasa maca Al-Quran, ya toh. Malah sing dirungokne lagu-lagu. Akhirnya semakin udah gak peduli apa kuwi Al-Quran. Padahal kalau kita cari di internet, di YouTube, Al-Quran itu tidak kalah banyaknya. Menang milih jenengan Pak Bu. Cari di YouTube bacaan misalnya sinten Syekh Sudes ada dengan beberapa versinya. Banyak. Cuman terkadang kita saja yang tidak tahu. Makanya beberapa waktu yang lalu kita sampaikan ya hendaknya kita tahu imam-imam kaum muslimin yang mengimami kiblatnya kaum muslimin. Dan bundi Pak, di Mekah
Demikian pula di Madinah. Hendaknya kita tahu mereka adalah panutan kita. Mereka adalah panutan kita. Ya, bukan para penyanyi, biduan dan seterusnya. Nasallallahu salamul afiyah. Nah, ini Al-Qur'an. Ya, orang banyak dipalingkan dari Al-Qur'an dengan cara apa? Dicekoi lagu-lagu, nyanyian-nyanyian tersebut. Wa minal barahin ala sidqihi, dan diantara bukti yang menunjukkan kejujuran, kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasrullahi limanittaba'ahu walau kanu as walau kanu ad'afan nas. Di antara tanda bukti kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan bagi siapa saja yang mengikuti Nabi, siapa saja yang berusaha untuk meneladani Nabi, meniti jalan hidup Nabi, pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sekalipun dia adalah makhluk atau manusia yang paling lemah. Bilal bin Rabah. Dulunya dia seorang budak di Mekah yang pemiliknya nggak mau jual. Artinya apa? Nggak peduli, nggak ada harganya. Maka disiksa sama pemiliknya. Kenapa? Karena mengikuti Nabi, masuk Islam. Abu Bakar yang kala itu tahu, langsung membelinya. Maka dinaikkan harganya. Padahal budaknya nggak butuh. Ya. Kemudian dibeli sama Abu Bakar dan dimerdekakan. Kata pemilik budak tersebut, kalaupun ya budak ini nggak kamu beli, tak kasih. Saking boten butuhe. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau ini harganya kamu lipatkan, tak beli. Dia orang yang lemah, disiksa, dijemur, ditaruh batu di atasnya. Pak, Bu, Mekah niku panas nopo mboten? Panas, pol. Bahkan di musim dingin, Desember, Januari, Mekah itu tetap panas. Beda dengan Madinah, musim dingin. Kalau Mekah ada angin semilir, rasanya bahagia. Karena lebih sering panas, jarang sekali ada dingin. Dan Mekah itu batu-batu. Yang kalau kita sentuh batunya, apalagi pas panas ngentar-ngentar nih kok, panasnya ora jamak. Kalau kita lepas pakaian kita, ditelentangkan di situ, ya sudah, bisa matang, bisa melepuh. Ini yang dilakukan kepada Bilal, lemah, manusia yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Termasuk kita Bapak Ibu, kita bukan budak. Kita manusia merdeka. Ketika kita berusaha untuk mengikuti Kanjeng Nabi SAW, meniti cara hidupnya, maka nggak usah khawatir, Allah akan memberikan pertolongan. Bekerja di sektor ribawi, tinggal, nanti akan ada gantinya. Bekerja di tempat yang syubhat, horor, nggak jelas, tinggalkan, cari tempat kerja yang lain, Allah akan berikan pertolongan. Diejek, diisin-isin karena pakai jilbab, tonggone renek sing jilbaban misalnya, udah pakai saja, nanti Allah akan berikan pertolongan. Saya ada satu kisah yang nanti kita akan sampaikan setelah adzan insyaallah.
Bismillah, alhamdulillah. Jadi ada di satu daerah, ya seorang perempuan atau seorang akhwat kita sebutnya, ya dulunya dia terkagum dengan orang yang pakai jilbab besar, pakai cadar. Maka ketika dia dewasa, dia pakai seperti itu. Terlebih lagi ketika masuk ke pesantren, ketika pulang pakai jilbab besar. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mencemooh. Orang-orang mayoritas pakai jilbab, tapi mencemooh. Apalagi pakai cadar. Ya kita tahu Bapak Ibu dulu cadar itu kan yang model tali itu, ya kan? Kayak non sewu, kayak popok bayi. Ada yang sampai mengatakan bahwa sekalian pakai popok saja. Jilbabnya besar, kalau belanja di emperan gitu, diinjek sama orang-orang yang belanja. Tapi sekarang orang-orang yang ada di tempat tersebut lebih memilih jilbab besar daripada jilbab kecil. Ya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mana yang lebih benar, mana yang bermanfaat. Jadi nggak usah khawatir. Satu saat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan. Baik Bapak Ibu, kita selesaikan sampai akhir paragraf ini. Sabar Ramadan. Sabar nggih. Wa khudlanullahi man adahu wa uqubatuhu fid dunya walau kanu aktsaran nasi wa aqwahum. Sebaliknya di antara bukti nyata kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hinakan orang yang memusuhi Nabi. Allah timpakan kepada mereka hukuman di dunia dan di akhirat, meskipun mereka adalah manusia yang kuat. Dan kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukuman, ditimpakan hukuman kepada mereka di dunia dan di akhirat jelas. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab gak kurang-kurang permusuhannya dengan Nabi SAW. Dan dia adalah orang yang kuat, punya masa. Dia adalah orang yang ganteng. Makanya disebut dengan Lahab. Lahab itu adalah warna merah. Karena pipinya Abu Lahab itu berwarna merah. Wonten Pak, bapak-bapak sing pipine merah teng mriki? Enggak ada. Ibu-ibu wonten? Wonten ning di merah-merahi. Enggak ada yang alami. Abu Lahab laki-laki, tapi pipinya sampai merah. Maka disebut dengan Lahab. Namun Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di dunia dan di akhirat. Sebelum Abu Lahab mati, surat tentang dirinya sudah diturunkan. Dan merupakan sebuah kepastian bahwa dia akan mati dalam keadaan tidak mau masuk Islam. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sampai dengan akhir. Ini diturunkan sebelum Abu Lahab mati. Sudah diturunkan. Seakan-akan memberikan kepastian. Bukan hanya dia, istrinya pun juga ikut. Kompak napa mboten? Kompak. Kompak dalam memusuhi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, istrinya Hammalatul Hatab, pembawa kayu bakar. Jadi Abu Lahab yang memantik, istrinya yang ngesoi lengani. Paham ya maksud saya? Abu Lahab yang memulai, yang memprovokasi, kemudian istrinya yang idir omongan tersebut. Ada yang menyebutkan bahwa Abu Lahab nanti akan disiksa dan istrinya yang akan menuangkan bahan bakarnya untuk menyiksa suaminya. Pripun Pak kira-kira? Pinten-pinten pripun? Sudah sakit, ditambah lagi disiksa secara batin. Istrinya sendiri yang memberikan penyiksaan. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah laisal maqsudu minha at-talaffudhu biha faqat. Syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah bukan dimaksudkan hanya sekedar melafazkan saja. Makanya
Banyak orang yang menyatakan bahwa pokoknya mati urip melu Kanjeng Nabi. Namun hanya kata-kata belaka. Waya salat ya ora salat. Waya ngaji ora ngaji, waya iki ora dilakoni. Hanya omong kosong belaka. Ya ketika salatnya tidak sesuai dengan tata cara Nabi. Ketika berkeyakinan, berakidah, dikatakan bahwa Nabi meyakini bahwasanya Allah berada. Kenapa? Karena Imam Hasan Al-Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari tidak meyakini seperti itu. Nah, piye jarine mati urip melu Kanjeng Nabi. Bahasan diajari ini akidahnya Nabi. Ini cara ibadahnya Nabi nggak mau. Ini berarti hanya omongan yang di lisan saja. Basa Jawane ngapusi. Napa? Lamis. Tidak hanya sebatas ngomong saja, melafadzkan saja. Balil amalu bimaktadahu ma'naha. Bahkan yang paling penting adalah mengamalkan apa yang terkandung pada makna-maknanya. Imam Ibnul Qayyim mengatakan asyhadatu li Rasulillah bi annahu nabi la tudkhilul insana fil Islam ma lam yaltazim ta'atahu wa mutaba'atahu. Ini penting Bapak Ibu. Bersaksi, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah. Ini tidak akan menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam sampai orang tersebut dia memahami dan mengamalkan apa yang harus diamalkan. Ta'atahu wa mutaba'atahu, berupa ketaatan kepada Nabi dan mengikuti Nabi. Orang yang bersyahadat tapi masih menyelisih Nabi, bersyahadat bahwa Nabi adalah utusan Allah, tapi masih menyelisih Nabi, maka percuma syahadatnya. Sampai dia taat dan mengikuti Nabi. Kata Imam Ibnul Qayyim, fa syahadatu ammihi Abi Thalib lahu bi annahu sadiqun wa anna dinahu min khairi adyanil bariyah dinan lam tudkhilhu hadhihi syahada fil Islam. Persaksian pamannya Nabi sendiri yang bernama Abu Thalib, bahwasanya Nabi adalah orang yang shadiq, orang yang jujur, dan agama yang dibawa Nabi adalah agama terbaik yang pernah ada. Persaksian Abu Thalib ini tidak menjadikan dia masuk Islam. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan Islam atau tidak? Tidak. Ini harus kita pahami dan kita yakini. Karena sebagian orang melintir, loh kok kamu lancang kepada Nabi? Lah pripun? Pamannya Nabi kamu bilang tidak Islam ketika meninggal. Memang iya, karena Nabi mendampingi ketika Abu Thalib mati. Dan Nabi mengajak dia, menalkin dia untuk bersyahadat, tapi dia tidak mau. Gimana mau masuk Islam? Tapi ketika hidup Abu Thalib memang membela Nabi mati-matian. Dengan pembelaan yang mungkin kita sendiri Bapak Ibu belum pernah melakukannya. Nabi diboikot. Abu Thalib melu-melu diboikot, nimbrung. Dan Abu Thalib melakukan pembelaan kepada Nabi. Ketika diboikot, dia protes kepada orang-orang Quraisy. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diganggu, dia maju. Ponakanku nggak boleh diganggu, meskipun nggak seagama dengan kita. Maka orang-orang Quraisy nggak berani. Begitu Abu Thalib mati, maka orang-orang Quraisy berani langsung ganggu Nabi secara fisik. Kita belum pernah membela Nabi seperti itu. Mungkin pembelaan kita dibandingkan Abu Thalib nggak ada apa-apanya. Tapi persaksian Abu Thalib bahwasanya Nabi adalah orang baik seperti orang-orang kita. Kalau nyekseni mbah jenengan niku tiyang sae sugeng tindak, ya kan? Itu tidak cukup. Persaksian Abu Thalib kepada Nabi tidak cukup menjadikan Abu Thalib masuk Islam. Wa man ta'ammala ma fis siyar wal akhbar tsabitah min syahadati katsirin min ahlil kitabi wal musyrikin lahu sallallahu alaihi wasallam birisalah
wa annahu shadiq wa lam tudkhilhum hadhihi syahadatu fil Islam alima annal islama wara'a dzalik. Dan kalau kita merenungkan, kita membaca buku-buku sejarah dan juga buku-buku yang di dalamnya ada informasi yang valid tentang persaksian ahlul kitab yang mereka hidup berdampingan dengan Nabi, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang membawa risalah dari Allah. Nabi orang yang jujur. Ini semua tidak menjadikan mereka masuk Islam. Kenapa? Mereka hanya menyaksikan, ya Nabi orangnya jujur. Nabi ya benar dia adalah utusan Allah. Tapi kami tetap Yahudi, kami tetap Nasrani. Tidak menjadikan mereka masuk Islam. Tidak menjadikan mereka masuk Islam. Alima annal Islam wara'a dzalik. Maka kalau kita merenungkan buku-buku sejarah tentang orang-orang ahlul kitab yang hidup berdampingan dengan Nabi, menyaksikan Nabi, kehidupan Nabi, kita akan paham bahwa agama Islam berkebalikan dengan mereka. Ya, tidak searah. Wa annahu laisa huwal ma'rifah faqat. Agama Islam dan persaksian bahwasanya Nabi adalah utusan Allah bukan hanya sebatas pengetahuan belaka. Bukan hanya sebatas wawasan saja. Harus diyakini dan diikuti, ditaati. Walal ma'rifah wal iqraru faqat. Bukan hanya sebatas wawasan dan ikrar saja. Saya mengikrarkan bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Orang-orang munafik juga seperti itu. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu annaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang orang munafik kepada kalian wahai Nabi, kepada engkau wahai Nabi, mereka akan bersaksi bahwasanya kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Apa jawaban Allah? Allah tahu kalau engkau wahai Nabi adalah utusan Allah. Dan Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafik itu bohong, dusta, ngapusi. Tidak cukup hanya tahu, memiliki wawasan dan mengikrarkan. Balil ma'rifatu wal iqraru wal inqiyadu wal tizamu ta'atahu wa dinahu zahiran wa batinan. Namun harus terkumpul yang pertama ma'rifah, pengetahuan, ilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ikrar. Kita ucapkan, saya bersaksi bahwasanya Nabi adalah utusan Allah. Mati hidup, hidup mati, saya mengikuti Rasulullah. Kemudian al-inqiyad, tunduk dan patuh. Sudah bilang mati urip melu Kanjeng Nabi, tapi dikongkon salat ora gelem. Kon nganggo jilbab ora gelem. Luwih seneng dangdutan timbangane maca Al-Qur'an. Nah, ini bohong berarti. Bohong. Wal iltizam ta'atahu. Kemudian berusaha untuk senantiasa taat kepada Nabi. Berusaha untuk menjaga agamanya baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi. Kalau terang-terangan orang-orang munafik terang-terangan. Tapi yang tersembunyi orang-orang munafik tidak. Maka harus terkumpul keduanya. Secara nyata dan secara rahasia. Bahwasanya kita mempersaksikan Nabi adalah utusan Allah. Kita mengikrarkan dan kita berusaha untuk melazimi apa yang telah kita ikrarkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.